Halo semuanya, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan komik episode 93 dan 94. Jadi, ayo langsung aja kita simak ceritanya. Kalian tahu bahwa Edith bukan berasal dari dunia ini, dan hal itu masih membuatnya khawatir. Ia takut jika suatu hari nanti Edith akan kembali ke tempat asalnya. Edith pun mencoba menenangkan Kilian dan menjelaskan bahwa meskipun ia terkadang merindukan makanan dari dunia lamanya, tapi tidak ada satupun orang di sana yang benar-benar ingin ia temui. Edith juga menegaskan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun karena Kilian ada di sini dan karena dia mencintai Kilian. Mendengar pengakuan cinta Edith, akhirnya untuk pertama kalinya Kilian mengungkapkan perasaannya bahwa cintanya kepada Edith jauh lebih besar. Edith yang mendengarnya pun merasa ragu. Ia masih berpikir bahwa Kilian mungkin masih mencintai Lizzie. Namun Kilian membantahnya. Tidak mungkin ia mencintai seorang penulis yang telah mencuci otak dan memanipulasi dirinya serta keluarganya. Melihat reaksi Edith, Kilian terus mencoba meyakinkannya dan mengatakan, "Aku mencintaimu," berkali-kali agar Edith benar-benar mempercayainya, yang tentunya membuat Edith tersipu malu. Keesokan harinya, Edith pergi menemui Putri Catherine dengan wajah yang cerah. Ia masih diliputi kebahagiaan karena semalam Kilian mengembalikan kalung ruby yang dulu ia berikan kepada Henry. Kilian juga mengabulkan permintaan Edith untuk mencarikan guru yang bisa mengajarinya sejarah serta etiket. Pengetahuannya tentang dunia ini masihlah sangat minim, dan ia khawatir hal itu akan menjadi masalah saat upacara penghargaan nanti. Kilian yang mendengarkan kekhawatiran Edith menyarankannya untuk jujur kepada Putri Catherine. Ia yakin sang putri hanya ingin mempercayai dan mempersiapkan pesta ini bersama Edith, bukan untuk membebaninya. Edith pun mengikuti saran Kilian dan mengaku kepada Putri Catherine kalau dia tidak percaya diri dan meminta sang putri untuk mencari seorang yang lebih berpengalaman sebagai penanggung jawab pesta ini. Dan di luar dugaan Edith, ternyata Putri Catherine langsung menyetujuinya. Di tengah perencanaan pesta, Putri Catherine menyebutkan tentang kerajaan Hamed yang akan mengirimkan anggota keluarga kerajaan mereka. Ia pun lalu meminta saran kepada Henry sebagai rakyat kerajaan Hamed tentang di mana tempat yang tepat untuk mereka tinggali. Hal ini tentunya membuat Edith terkejut, sekaligus membuat Putri Catherine sadar kalau Edith ternyata bukanlah orang yang peka. Putri Catherine mengingat kejadian saat ia pernah menegur Henry yang dianggap tidak sopan karena terlalu dekat dengan Edith. Namun ternyata yang menarik perhatian Henry adalah Putri Catherine, seseorang yang dia anggap sangat keren. Dan pengakuan Henry langsung membuat keduanya salah tingkah. Henry sendiri tidak terlalu memahami budaya kerajaan Hamed, karena ia pindah ke kekaisaran ini pada usia 12 tahun setelah orang tuanya meninggal. Yang ia tahu hanyalah bahwa orang-orang Hamed memiliki kepercayaan tertentu terhadap arah letak jendela. Hari pelaksanaan upacara penghargaan pun tiba. Banyak tamu yang sudah hadir. Pesta yang digelar memang tidak terlalu mewah, tetapi tetap berjalan dengan baik tanpa banyak kekurangan. Keluarga Sinclair pun tiba di tempat acara. Mereka tidak percaya bahwa pesta ini dipersiapkan oleh Edith. Damian juga kembali mengingatkan Layla untuk tidak melakukan hal yang bisa menimbulkan masalah. Namun dalam hati, Layla berpikir bahwa jika ia melewatkan ini, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Sementara itu, Edith yang sedang bersiap merasa gugup dan sedikit malu karena gaun yang disiapkan Dahlia terlalu mewah. Kilian yang melihat Edith begitu luar biasa mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa dia akan menemaninya. Karenanya, Edith tidak perlu khawatir dan dia hanya perlu muncul dengan percaya diri. Namun, saat mereka akan memasuki tempat acara,
Kilian tiba-tiba dibawa oleh Duke Ludwig untuk diperkenalkan kepada para tamu penting. Edith akhirnya menemui sang putri dan ingin membantunya menyambut para tamu. Namun di sisi lain, interaksi mereka ini ternyata sedang diperhatikan oleh utusan dari kerajaan Hamet yang saat itu juga sedang berbincang dengan Damien dan Layla. Layla yang memperhatikannya berpikir bahwa pria itu sedang menatap Edith. Muncul rencana licik dalam benaknya. Layla akhirnya menganggap ini sebuah kesempatan dan memberanikan diri untuk menawarkan bantuan agar pria itu bisa berbicara dengan Edith di tempat yang lebih sepi. Edith tiba di taman setelah seseorang memberitahunya bahwa Duchess memanggilnya. Namun sesampainya di sana, taman itu sepi dan Duchess tidak ada di sana. Henry yang sebelumnya sudah merasa curiga meminta izin kepada Edith untuk mengikutinya diam-diam. Sementara itu, untuk berjaga-jaga, Edith yang khawatir ini akan berakhir buruk juga meminta Michael agar segera memanggil Kilian. Akhirnya, Edith melihat seorang pria berdiri di dekat air mancur. Dan ternyata, orang yang menggunakan nama Duchess untuk memanggilnya ke sana adalah anggota keluarga kerajaan Hamet. Edith mulai curiga bahwa pria ini mungkin memiliki semacam tujuan politik. Ia berniat segera pergi, tetapi pria itu menyapanya dengan sangat sopan dan juga penuh semangat. Karena ternyata dia ingin menanyakan sesuatu hal yang sangat penting kepada Edith. Sementara itu, Layla yang melihat pengawal pribadi Edith sedang memanggil Kilian, merasa puas karena rencananya akhirnya berjalan lancar. Ia berniat menjatuhkan Edith di depan semua orang, dan dengan penuh semangat, ia mengajak teman-temannya pergi ke taman, berpura-pura ingin melihat dekorasi sambil mencari udara segar. Oke, cerita kali ini sangat menarik ya. Tidak hanya Putri Catherine dan Henry yang kelihatannya punya rasa, tapi lagi-lagi, apakah Edith akan kembali masuk ke dalam jebakan? Dan apa sih yang ingin disampaikan oleh utusan dari kerajaan Hamet ini? Oke, sekian pembahasan episode kali ini. Kalau kalian mau koreksi atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.